Halo, saya Handoko Wignowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rebo, Jumat Live. Ya, Serajum Live adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Anda semua, bangsa Indonesia. Ya, jadi ini sudah dilakukan dari tanggal 3 April 2020. Sekarang sudah episode ke-80. Episode ke-80 dan malam hari ini judulnya adalah Corporate Cycle. Ya, kita akan mulai. Mana ini materinya? Oke, ini dia. Bentar, kok nggak mau. Bentar. Ya. Baik. Sekali lagi, halo. Sudah keluarlah gambar saya? Oke, jadi hari ini episode keberapa? Episode ke-80. Saya Handoko Wignowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Judulnya adalah Corporate Cycle. Sebetulnya judul lengkapnya adalah Corporate Life Cycle. Judul lengkapnya adalah Corporate Life Cycle. Ya, karena terbiasa dengan dua suku kata, maka akhirnya tadi dipotong Corporate Cycle. Padahal judul aslinya adalah Corporate Life Cycle. Ya, nah saya akan cerita sedikit. Ada bukunya sebetulnya itu. Ya, bukunya yang kita lihat bareng-bareng, Corporate Life Cycle. How and why corporation grow and die and what to do about it. Ya, bagaimana dan mengapa perusahaan itu tumbuh dan mati dan apa yang harus dilakukan terkait dengan itu. Ya, ini buku tuh lama sekali dan lama sekali. Teorinya teori lama ya, tapi saya cerita dulu lah lamanya seberapa lama sih. Jadi ditulis oleh si Pak Icak Calderon Adizes, ya, seorang Israeli American, ya, orang suka bilang Yahudi, ya, Israeli American, konsultan bisnis dan seorang profesor, ya. Dirilis pertama itu 30 tahun yang lalu, 7 Februari 1990. Ya, dan saya belajar karena tadi cerita ketemu dengan Ken untuk di US gitu ya. Saya belajar ketemu Yosef juga di US, saya belajar waktu zaman saya di sana. Ya, saya di sana tahun 92 dulu. Jadi buku ini termasuk yang sangat mengesankan buat saya pada saat saya belajar dulu. Ya, Corporate Life Cycle. Ya. Nah, terus kebetulan suatu hari setelah saya pulang dari Amerika, terus kemudian saya bekerja, ya 94 saya pulang, setelah dapat MBA, saya bekerja, dan pada saat saya bekerja itu, saya diminta untuk ikut raker perusahaan, rapim perusahaan. Rapim perusahaan, nah, karena yang salah satu presenternya adalah Dr. Abi Susanto. Dan yang menarik adalah apa? Dr. Abi Susanto membawakan materi tentang corporate life cycle ini. Ya, jadi 92 saya belajar, 90 ditulis, 92 saya belajar, 94 dibahas secara khusus di dalam rapim. Apa yang terjadi? Ya, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saya menguasai karena tidak hanya dengar saat itu juga, melainkan sudah membaca the whole book. Ya, oke, itu Adizes menyamakan perusahaan dengan makhluk hidup. Ya, nanti saya akan ceritakan kepada Anda semua mana yang sama, mana yang tidak sama, dan apa yang kita bisa lakukan terhadap itu. Ya, kalimatnya adalah begini, kalimatnya. At the foundation of effective management for any organization is the fundamental truth that all organizations, like a living organism, have a life cycle and undergo very predictable and repetitive patterns of behavior as they grow and develop. Wih, pakai bahasa Inggris. Oke lah, kita pakai bahasa Indonesia. Dasar dari manajemen yang efektif untuk setiap organisasi adalah kebenaran mendasar bahwa semua organisasi serupa dengan makhluk hidup, yaitu memiliki siklus hidup dan menjalani pola perilaku yang sangat dapat diprediksi dan berulang saat mereka tumbuh dan berkembang. Ya,
teman-teman semua. Jadi Pak Adises ini mengatakan bahwa perusahaan itu ya kayak makhluk hidup, ya, ada siklusnya, ya, ada perilaku-perilaku tertentu polanya, terus kemudian bisa diprediksi, ya, pada saat mereka itu tumbuh dan berkembang. Nah, tetapi terus ada yang bilang masa sih begitu, iya betul. Ya, tetapi selalu ada tetapinya. Kalau kita bicara bahwa makhluk hidup itu juga ada gangguan penyakit, ada gangguan apa gitu ya, yang sifatnya tidak siklikal tetapi sifatnya insidental, itu juga bisa terjadi. Sama seperti sekarang. Ya, perusahaan-perusahaan terkena pandemi gitu ya. Itu mungkin nggak ada di teorinya Adises. Kenapa? Ya karena itu tidak pernah ada sebelumnya gitu ya, kira-kira ya. Ya, kita cerita sedikit yuk. Kita lihat. Yuk kita bahas detailnya. Teman-teman semua, corporate life cycle itu adalah judul daripada acara kita hari ini. Ya, bagaimana sebuah perusahaan itu disamakan, ya, disamakan dengan makhluk hidup. Ya, kita akan coba bahas. Ya, jadi ada kurvanya seperti ini. Sudah terlihatkah kurvanya di Anda? Ya. Nah, kalau kita melihat kurvanya seperti itu, ada titik-titik pertama. Satu ada titik pertama, ya, itu namanya courtship. Ya. Nah, courtship ini masih awal banget daripada lahirnya perusahaan. Masih boleh dibilang masih belum lahir, ya. Oke, tunggu dulu. Saya mesti menyapa beberapa orang dulu. Ada ternyata rame. Ya. Bagi yang di Instagram, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya mau sapa dulu tamu spesialnya. Selamat datang kepada Mas Amrih Cinangkung. Mas Amrih Cinangkung adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, ya, untuk Vatikan. Jadi baru saja kemarin dilantik, belum lama. Mas Amrih Cinangkung tentu saja merupakan sebuah kebanggaan. Mas Amrih Cinangkung ini adik kelas saya zaman di SMA, juga adik kelasnya Mas Yosua Paltiutapea tadi, ya, yang dari BRI. Mas Amrih Cinangkung, kalau Anda membutuhkan gambarnya, silahkan pindah ke Facebook. Karena apa? Tidak keluar di Instagram, ya. Tapi kalau memang nggak cukup mendengarkan, silahkan. Terima kasih atas kedatangannya, Mas Amrih Cinangkung, dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan. Ya, ada Johnson Arifin, Mas Johnson Arifin. Ya, mari kita mulai. Di sini banyak banget ternyata. Ya, ada Sylvia Utami, ada Tonggo Redi Sitomorang, ada Pak Ketut Kayun Bagiarta, ada Osvi Rizwaide, ada Mulyani TH, ada Profesor Dr. Adrianus Meliala. Halo Profesor Adrianus. Ya, ini saya malah mau kontakkan sama Profesor Adrianus, nggak pernah nyambung-nyambung ini. Saya WA nanti ya, malaman ya Profesor Adrianus ya. Profesor Dr. Adrianus Meliala adalah seangkatan dengan saya di FISIP UI. Beliau adalah kriminolog yang sangat kondang, terkenal, ya, dan termasuk makhluk ajaib. Kenapa jadi dokter dalam usia, jadi profesor dalam usia yang sangat muda. Ada Mas Rudi Hero, ada Mas Raymond Bernardo Setiawan, ada Dr. Bona Kristianto Siahaan, saya biasanya manggilnya profesor ini, dan ada Hana Yulia Tolegu. Lanjut dulu ya. Jadi bagi yang butuh gambar silahkan pergi ke mana Facebook karena tidak bisa keluar di Insta. Ya, mulai itu perusahaan. Jadi saya ulang sekali lagi, perusahaan itu diibaratkan oleh si Pak Adizes ini sebagai makhluk hidup. Dimulai dari courtship. Nah, di dalam courtship itu masih baru lahir. Ini bisa terjadi bukan langsung naik, tetapi bisa terjadi affair kalau istilahnya dia itu. Ya, habis dari courtship langsung affair. Ya. Nah, kalau courtship-nya itu nanti jalan naik ke atas, ya dia akan ikutin life cycle, hidup terus. Tapi kalau terjadi affair bisa jadi masalah besar. Ya, bisa jadi terus kemudian mati. Ya, terus kemudian dari courtship naik lagi. Ya, namanya adalah infansi. Ya, kayak setiap anak-anak kan ada masa infansi. Ya, infansi ini jadi kalau udah di masa ini juga ada kemungkinan yang namanya kalau istilah ini adalah infant mortality. Jadi mati di usia muda. Perusahaan juga begitu, bisa mati di usia muda. Ya, dan kemudian apa lagi yang terjadi adalah go-go katanya. Ya, ini istilahnya dari go-go ini juga bisa terjadi adalah apa? Founder atau family trap. Jadi ada founder dan family itu yang
yang akhirnya menjadi masalah buat perusahaannya. Menarik ya? Ya nanti kita bahas. Sebetulnya pembahasan ini tidak mungkin detail karena ini kategori banyak, tapi saya berusaha untuk paling tidak memberikan gambaran. Kalau Anda butuh detail sekali ya silakan mengundang kami untuk memberikan penjelasan apakah kepada pimpinan perusahaan atau pada seluruh perusahaan, silakan juga bisa diatur dan bisa dilakukan secara virtual pastinya. Ya, terus kemudian ada lagi yang namanya adolescence, ya, ini sudah mulai remaja lah ya gitu ya. Bisa juga terjadi yang namanya unfulfilled entrepreneur. Jadi entrepreneurs yang bantet, yang kakol, ya nggak oke gitu kan. Nah, naik lagi ada lagi atau alternatif lainnya bisa terjadi adalah premature aging namanya. Premature aging itu apa ya? Penuaan dini, ya penuaan dini. Dini bukan pakai huruf besar ya, dini itu bukan nama ini. Penuaan dini, ya penuaan dini. Jadi dia belum tua tapi sudah kayak tua. Ya, bahaya nggak? Bahaya. Ya, coba aja kalau Anda ketemu teman terus kemudian terus kita suka ngeledekin kan sok tua lu gitu kan. Kenapa dia mungkin premature aging? Ya, tentu saja karena kelakuannya biasanya. Dan kemudian ada yang namanya prime, ya, dan kemudian ada yang namanya stable. Ya, banyak orang berpikir bahwa kalau lihat dari grafiknya stable paling oke ya, paling tinggi enggak. Sebetulnya prime akan jauh lebih baik karena kalau stable Anda seperti lihat kurvanya udah mulai menurun. Ya, justru stable ini biasanya suka menjadi masalah buat perusahaan karena kalau tidak pintar-pintar, nah nanti saya akan ceritain di bagian akhir, ini bisa menjadi ke arah turun ke bawah. Jadi ada prime, ya, ada stabil, ya. Nah, kalau sudah stabil, seperti apa terjadinya? Akan terjadi yang namanya aristokrasi, ya. Kalau perusahaan-perusahaan sudah stabil, terus kemudian terjadi aristokrasi, jadi punya apa ya? Punya banyak raja di perusahaannya, oke? Punya banyak raja di perusahaannya, raja-raja kecil, ya. Apakah itu di kantor pusat? Bisa juga terjadi di cabang-cabang. Ya, itu raja-raja kecil. Ini kalau perusahaan-perusahaan tertentu punya cara tertentu untuk menghilangkan jangan sampai terjadi aristokrasi dengan segala kelebihan dengan segala kekurangannya. Ya, terus kemudian ada lagi yang namanya early birokrasi. Ya, birokrasi seperti kita tahu mulai berbelit-belit tapi dia tahap yang masih awal. Ya, apa-apa tuh pokoknya semua orang dilihat prosedurnya, bahkan kadang-kadang yang penting prosedurnya dijalanin, benar atau salah nggak apa-apa, tapi nggak ngelewatin prosedur. Itu yang terjadi. Dan itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Itu bisa berbahaya besar. Dan kemudian apalagi yang terjadi adalah ada birokrasi, dan akhirnya yang terakhir adalah death, mati. Jadi ini yang disebut sama Pak Adises. Ingat loh ya, tentu saja sebagai pengetahuan, ini baik kan. Tentu saja dalam perjalanannya ini kan mensimplifikasikan agar supaya kita itu bisa punya bayangan lah ya. Pak Adises ini berkata bahwa yang mana perusahaan itu kayak makhluk hidup ya, mulai dari courtship. Nanti saya terangin satu-satu. Oke, courtship, infancy, gogo, adolescence, prime, stable, aristokrasi, birokrasi, dan kemudian death, gitu kan. Nah, di dalam cerita ini ya dia ada bahwa death itu tidak selalu pasti harus mati. Mati muda juga ada, mati bayi juga masih ya ada, mati saat masih anak-anak juga ada ya. Dan itu semua ada keterangannya. Sampai sini oke? Halo. Sampai sini oke? Baik, kita akan coba lihat ya. Ini kok hari ini ramai ya, masih banyak banget yang masuk lagi. Oke. Ya, saya kasih lihat kepada Anda ada bagannya di sebelah kiri, nanti ada keterangannya di sebelah kanan untuk menerangkan kira-kira setiap titik itu situasi apa yang terjadi. Jadi bagannya ada di sebelah kiri dan itunya ada di sebelah kanan. Nah, bagi Anda yang di itu mungkin agak sedikit kesulitan di Instagram, mungkin agak sedikit kesulitan, tapi kita akan coba lihat. Ya, kita mulai dari courtship. Ya, courtship adalah apa? Praktis ya ini sudah ada, organisasinya itu belum lahir. Ya, ada kegembiraan dan pemikirannya tidak realistis. Orang-orang yang mau bikin perusahaan tuh antusias, tapi kadang-kadang tuh ya terlalu
tidak realistis, terlalu optimistik. Tetapi ini juga nggak bisa disalahkan. Kalau mau buka perusahaan aja nggak antusias tetap dan tidak optimistik, kan dia kok males bikin perusahaannya, betul? Nah, tetapi mesti dilihat makanya. Jadi pada saat nanti saya akan jelaskan biasanya peran kami di dalam perusahaan-perusahaan itu seperti apa. Ya, ada kegembiraan dan pemikiran yang tidak realistis. Ya, nah, pendirinya membangun komitmen tentu saja. Ya, nah ini yang terjadi. Ya, nah bisa jadi terus kemudian terjadi affair dan kemudian akhirnya nggak jalan. Ya, ada kejadian, ada peristiwa yang akhirnya nggak jalan. Ya ini di level yang namanya courtship. Ya. Nah kalau yang di atasnya lagi ada level yang namanya adalah infansi. Ya. Kalau sudah itu, ya, apa yang terjadi? Biasanya di dalam ya ini balik lagi ini hanya sekedar sebuah ilustrasi ya. Ada kekurangan uang tunai, ya, cash flow problems, gitu kan. Baik biasanya apa kalau sudah mulai ekspansi, ya harus sudah investasi, ya tetapi belum ada revenue, maka suka terkait kurang tunai. Nah kalau kekurangan uang tunai nggak masalah tentu aja, misalnya katakanlah bisa dengan pinjam bank dan sebagainya. Ada apa lagi? Jika kurang modal, organisasi akan mengejar setiap dan semua peluang penjualan. Jadi pada saat terjadi kesulitan uang tunai ini yang suka jadi masalah adalah apa? Semua at all cost, pokoknya dikejar semua peluang penjualan. Karena apa? Penjualan yang menghasilkan revenue. Nah, di dalam situasi-situasi seperti ini, yang sering terjadi adalah apa? Kalau penjualan adalah segala-galanya, maka dia kadang-kadang berpikirnya cuma jangka yang pendek. Ya, yang penting cash masuk, gitu kan. Padahal kalau kita bicara soal perusahaan dan berpikir jangka panjang, kan mesti ada pemikiran yang lain di luar cuma sekedar cash masuk, adalah adanya relationship, adanya perencanaan jangka menengah dan jangka panjang dan sebagainya. Terus kemudian apalagi yang terjadi, ya kurangnya penjualan bisa jadi organisasi dapat menjual dengan kerugian untuk menghasilkan uang tunai. Ini suka jadi masalah ini. Maka keluar yang namanya infant mortality adalah apa? Yang penting dapat tunai, rugi nggak apa-apa, gitu kan. Ya kalau cuman mungkin untuk short untuk jangka yang pendek ya nggak masalah. Tapi kalau jangka ini jangkanya panjang, rugi itu ya bubar gitu kan. Tapi kan karena masih punya tadi ya, masih punya semangat besar, katanya udah ada nggak apa-apa. Yang penting kita dapat tunai, jadi tunai jalan lagi. Tapi kalau akhirnya minus, kan jadi masalah besar. Ya, itu yang terjadi. Kalau masalah besar ini kemudian ditutup dengan pinjaman dan sebagainya, nggak berasa ya. Kalau bagus ya nggak ada masalah. Itu invensi. Terus kemudian apalagi organisasi membuat komitmen yang berlebihan. Ya, ini masalah-masalah yang sering terjadi di masa-masa yang namanya invensi. Ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah go-go. Ya, go-go-nya apa? Ada founder trap. Ya. Jadi one man show. Kalau Anda jadi pendirinya, ya Anda jadi yang pokoknya yang paling benar. Nggak ada satupun orang lain yang boleh benar kecuali Anda. Bahkan saking begitunya bisa jadi consumer pun salah. Atau stakeholder lain pun semua bisa salah. Ini that's founder trap. Ya. Nah, tetapi ini sebetulnya sudah naik ini, kan? Sudah cukup berumur, memang berarti dia cukup berhasil, ya. Nah, yang paling benar adalah pandangan daripada owner atau pendiri. Kalau ada anak buah yang mungkin punya pandangan lain, seberapapun bagusnya, dia mungkin akan ditekan atau mungkin disingkirkan, misalnya. Nah, ini yang bisa terjadi di masa-masa yang namanya gugu tadi. Tidak fokus, ya sebarkan terlalu tipis. Jadi dia tuh tidak fokus, dia pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, misalnya. Ya, kenapa? Biasanya kan perusahaan udah menjadi makin baik. Ya, peluangnya didorong, terus prioritas tidak jelas karena semuanya adalah prioritas. Jadi nggak ada prioritas, semuanya prioritas. Jadi dia mulai ini juga mau, itu juga mau. Ya, balik lagi. Ini biasanya dilakukan dalam kondisi yang normal dan kondisi yang bertumbuh. Tentu saja tidak terjadi pada saat pandemi seperti sekarang. Nah, organisasi percaya bahwa lebih banyak lebih baik. Ya, organisasi percaya bahwa lebih banyak lebih baik. Padahal belum tentu lebih banyak lebih baik. Nanti kapan-kapan saya akan cerita tentang pendekatan namanya small is beautiful. Ya, ini lebih banyak adalah lebih baik. Jadi kalau
dia punya kebutuhan sesuatu, terus kemudian dia pikir daripada akhirnya beli sama orang lain, kita bikin usaha sendiri lagi terkait dengan pemenuhan kebutuhan itu. Dan itu selanjutnya akhirnya jadi apa ya, kayak konglomerasi kecil. Ya, ada misalignment strategi, misi, struktur, sistem, proses, dan penghargaan biasanya tidak saling mendukung. Ya kenapa? Karena biasanya dalam situasi gogo ini rada-rada tambal sulam. Ya ini dibikin, itu dibikin, ini dibikin gitu kan. Akhirnya nggak ada yang benar-benar rapihnya, itu nggak ada ya. Ya visi, misi, strategi, sistem, proses, dan penghargaan ini masih tidak saling mendukung. Ya, ada orang yang sudah kerja lama, setia dan produktif, mungkin kurang dihargai, tiba-tiba dia bikin perusahaan baru, butuh kalian baru, dia merekrut orang dari luar dengan harga yang lebih tinggi misalnya, terus kemudian orang-orang di dalam mulai bermasalah karena apa? Karena merasa iri hati atau merasa kurang diperhatikan. Nah, itu model-model seperti itu tuh yang terjadi di masa-masa yang namanya go-go. Ya. Terus apa lagi yang terjadi? Ya, di sini ada masa yang namanya adolescence, ya, konflik antara kita dan mereka, baru dan lama. Karena sudah menjadi makin gede, makin itu, terus kemudian kerekrut, ya. Saya pernah ketemu dan kami pernah nanganin satu company itu yang pada saat krisis 98, ya, itu menerapkan bahwa tidak ada rekrutmen, ya, untuk jangka waktu yang dari 97, 98 sampai mungkin 2000 lebih. Jadi mungkin sekitar satu slot 5 tahun gitu, itu enggak ada itunya. Yaitu 7, 8, 9, 10, ya 4 tahun, 5 tahun. Terus kemudian setelah itu baru kemudian 5 tahun itu baru kemudian mulai ngerekrut. Dan rekrut yang baru ini kan sudah benar-benar generasi yang tidak sama dengan generasi sebelumnya. Ya, sehingga muncul kami, mereka, kamu, dia gitu ya. Jadi akhirnya muncul situasi baru dan lama dan sebagainya. Ya, terus kemudian mulai terjadi penuaan dini, ya. Hilangan daripada fleksibilitas. Katanya kalau masih muda itu harusnya lebih fleksibel, kalau tua itu sudah mulai nggak fleksibel, maka ini penuaan dini, masih muda tapi sudah nggak fleksibel, ya. Jadi apa-apa sudah banyak aturannya, terus kemudian banyak keharusan harus begini, harus begitu, gitu kan. Terus kemudian keluar struktur yang membingungkan, ya, pendiri mengalami kesulitan untuk mendelegasikan. Nah ini yang suka terjadi. Jadi pendirinya itu nggak punya apa ya. Kadang-kadang nggak mampu, kadang-kadang juga nggak mau untuk melakukan namanya delegation, ya, atau empowerment kepada anak buahnya. Ya, mampu dan mau itu dua hal yang berbeda. Ada orang-orang yang mampu, ada orang-orang yang tidak mampu, ada orang yang mau dan ada orang yang tidak mau. Tapi ini bisa jadi dia tidak mampu, atau bisa jadi tidak mau, bisa jadi tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan pendelegasian. Kenapa? Gatel yang punya itu. Gatel semuanya mau sendiri dan tidak percaya biasanya. Ya, nggak percaya bahwa yang benar cuma dia doang. Manajer profesional dipekerjakan dan menghadapi perlawanan ini mulai terjadi. Karena yang profesional punya ide, punya mungkin metode yang baru dan sebagainya. Ini yang terjadi di sana. Ya, pendiri khawatir akan kehilangan kendali. Nah, ini dia suka jadi masalah karena dan akhirnya terjadi biasanya kalau di masa-masa adolescent ini adalah turnover juga tinggi. Jadi yang profesional yang tidak bisa melakukan aktualisasi diri atau barangkali dia menghadapi masalah kreativitasnya terbelenggu, tidak pernah mendapatkan wewenang yang sesungguhnya daripada founder misalnya. Nah ini mulai keluar dan sebagainya. Founder sendiri juga merasa yang bantu dia merupakan jadi ancamannya. Menarik ya ini yang terjadi. Ya, terus saja balik lagi. Ini ilustrasi yang memudahkan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Anda. Berikutnya apa? Berikutnya adalah prime. Ya, prime organisasi tumbuh dan menguntungkan. Ya. Nah, yang menarik ya, Bapak teman-teman semua, prime itu kita tidak pernah tahu tempatnya di mana. Dan prime itu bukan di puncak justru. Ya, karena puncak biasanya terjadi adalah stable. Prime itu sebelum puncak dan kita tidak pernah tahu prime-nya itu kapan. Tidak selalu tahu. Ya. Terus kemudian berdasarkan dapat memunculkan rasa puas. Nah ini di prime ini juga suka menimbulkan apa yang disebut dengan tadi rasa puas diri, ya. Terus kemudian kurang fokus pada nilai sekarang dari keputusan masa lalu. Jadi yang masa lalu mutusin itu terus kemudian tidak pernah
dikinikan gitu ya, dalam artian keputusan masa lalu itu dianggap yang baik di masa lalu adalah baik di masa kini. Yang dulu itu udah jadi jagoan, yang jadi kayak apa ya, jebakan masa lalu yang jadi saya bisa begini karena dulu saya begitu. Padahal sekarang ini begitu itu mungkin udah tidak cocok dengan masa kini. Kira-kira ke sana. Ini pada saat prime. Ya, dan terus kemudian apalagi, nah apalagi yang kita akan coba lihat ya di masa yang selanjutnya adalah namanya stability. Ya, stability ini masih efektif sebetulnya. Ya, tetapi orang suka bilang bahwa stabil itu bagus. Enggak, kalau perusahaan ya harusnya enggak stabil. Dia harusnya enggak stabil, tetapi terus kemudian maju terus. Ya, kalau Anda melihat di dalam bagian ini, stability itu sudah sampai ke puncaknya. Dan kalau sudah sampai puncak, artinya apa? Kemungkinan cuma satu adalah turun. Ya, dia populer, dia masih bisa menguntungkan, tapi sebetulnya mulai kehilangan keunggulannya di stability ini. Ya, tapi karena masih bagus, menguntungkan, jadi orang suka melihat masih di bottom line-nya. At the end of the years itu keuntungan berapa? Ya, masih jalan terus. Ya, terus orang-orang keuangan mulai menerapkan kendali untuk hasil jangka pendek dengan cara membatasi inovasi jangka panjang. Jadi mereka mulai apa? Kalau di masa-masa stabil ini, kalau misalnya katakanlah nih ya, misalnya katakanlah mau ganti mesin, ya, tunda aja dulu gitu kan, yang sekarang masih ada gitu kan, atau mau ganti teknologi gitu kan, jangan aja dulu, orang sekarang aja udah kita lagi enak-enaknya begini gitu kan. Nah ini suka menjadi masalah besar sekali. Nah kalau sudah mulai geser lagi, penekanan pada pemasaran dan penelitian dan pengembangan berkurang. Jadi pemasarannya lebih kemana? Lebih kayak repeat order aja terus berjalan. Ya, penelitian dan pengembangannya lebih kemana? Ya, mempertahankan status quo. Itu yang mungkin kalimat yang paling pas di dalam masa stabil. Itulah makanya dia jadinya cuma stabil, ya, mendatar gitu. Terus berikutnya lagi masuk adalah apa? Masuk lagi adalah aristokrasi. Ya, kayak apa sih aristokrasi? Tidak membuat gelombang menjadi cara untuk bertahan daripada hidup. Jadi di aristokrasi itu apa ya? Kalaupun ada perubahan-perubahan, berusaha untuk tidak dilakukan, ya. Kenapa? Ya enak gitu kan. Terus kemudian bahwa di dalam perusahaan itu struktur menjadi penting sekali. Bahwa di dalam struktur itu ada pola-pola penghormatan. Ya, ada situasi-situasi, misalnya nih situasi-situasi di mana orang itu dihormatin berdasarkan di dalam strukturnya. Misalnya contoh nih yang kejadian di suatu perusahaan yang kami alamin. Kalau ada bawahan mau bicara kepada katakanlah levelnya, level 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1 yang paling tinggi, 4 yang paling rendah gitu kan. Level 4 itu harus bicara ke level 3. Ya, nggak bisa terus kemudian lompat ke level 1 biarpun dimungkinkan. Ya, jadi terus kemudian untuk memperbesar dia organisasi ini mengakuisisi perusahaan, beli perusahaan daripada bikin baru misalnya ya. Karena apa ya? Karena itu pemimpin perusahaan mengandalkan masa lalu untuk membawanya ke masa depan dan sebagainya. Ini aristokrasi. Bahaya enggak? Udah mulai bahaya ya. Dan seperti kita lihat dia sudah mulai menurun jadinya di sana. Ya. Yang berikutnya lagi adalah early birokrasi. Perusahaan melakukan fokus pada siapa yang melakukan kesalahan daripada mencoba menemukan apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Jadi kalau di early birokrasi, kalau sampai terjadi satu masalah, ya, yang dicari adalah siapa yang salah. Ya, kenapa? Karena ada aturannya kan, ya, siapa yang salah, bukan apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Jadi yang dihukum adalah yang salah, bukan memperbaiki kesalahan. That's early birokrasi. Ya, pengurangan biaya lebih diutamakan daripada upaya untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ini saya ketemu nih satu perusahaan yang adu-adu, ya, karena perusahaannya ada di tahap yang boleh dibilang early birokrasi, ya, karena perusahaan itu sudah berumur yang sangat panjang, ya, dan perusahaan ini besar sekali dimiliki oleh grup besar, ya. Akhirnya yang diangkat no offense, akhirnya karena revenue, karena profitnya itu menurun, maka yang diangkat menjadi pimpinan itu adalah orang keuangan. Ya, dengan asumsi kalau orang keuangan bisa terjadi penghematan efisiensi, sehingga dengan terjadi efisiensi maka profit menjadi naik. Yang jadi masalah adalah apa? Ya, yang dikejar-kejar cuma efisiensi.
ya, yang benar-benar dikejar. Jadi nggak pernah mikir, misalnya katakanlah ya waktu itu yang kami masuk terus kemudian kami bantu, ada lahan komersial yang sangat potensial, nggak diapa-apain. Kenapa? Dia berpikir begini, ya memang potensial, tapi kan kita mesti ada investment lagi untuk membuatkan itu menjadi. Ya kalau menjadi, kalau nggak menjadi kan investmentnya hilang. Jadi itu yang disebut sebagai ini. Jadi yang dilihat itu adalah biaya, bukan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Karena apa? Karena dia di birokrasi itu kan parameter pengukurnya segala macam itu udah jelas kan. Ya parameter yang jelas itu adalah soal profit, ya, terus kemudian rasio-rasionya dan sebagainya gitu kan. Nah, pada saat terjadi seperti ini, ya, yang harus agar supaya profitnya tetap tinggi atau tetap naik, apa yang dilakukan? Dia potong tuh yang namanya pengeluaran, bukan naikin pendapatan. Padahal kan sebetulnya kalau kita bicara profit kan ada pendapatan, ada pengeluaran, dan kemudian ada profit. Kalau mau profitnya naik, sebetulnya bisa naikin pendapatan. Tapi kalau saat dia mau naikin pendapatan, dia berpikir, kan untuk bisa naikin pendapatan saya mesti invest more misalnya. Ya dia nggak mau. Dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya kalau iya, kalau enggak, mendingan ketahuan yang saya kecilin adalah pengeluaran. Coba bayangkan kalau pengeluaran dikecilkan terus, akhirnya sampai satu titik di mana tidak cukup untuk bisa menghasilkan produksi yang baik. Itu yang sedang terjadi. Dan menusuk dari belakang sudah menjadi hal yang biasa. Jadi mereka terjadi apa ya, kalau bahasa itunya namanya politicking, ya, berkubu-berkubu. Terus kemudian satu bersaing dengan yang lain, ya, bersaingnya menjadi kalau sehat, bersaingnya mulai tidak sehat, bisa backstabbing namanya, ya, tusuk dari belakang. Nah, ini yang terjadi. Ya, terus kemudian apalagi yang bisa terjadi? Pelanggan secara efektif mulai merepotkan. Ya, apalagi yang terjadi lagi? Birokrasi berorientasi pada kelangsungan hidup. Yang penting hidup terus, ya. Yang penting terus hidup. Ya, soal hasilnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak mati gitu kan. Ada kebijakan untuk semuanya. Jadi apa aja itu sudah ada aturannya. Jadi tinggal ngikutin aja aturan. Soal aturan itu logis atau nggak logis, valid atau nggak, apa kekinian atau tidak kekinian, relevan atau nggak relevan, udah ada aturannya, ikutin aja, ikutin aturan. Itu birokrasi. Benar atau salah bukan yang utama, baik atau enggak bukan yang utama, yang penting sudah ada aturannya. Ya, jika organisasi itu penting bagi perekonomian dan pemerintah memiliki kecenderungan sosialistik, maka kira-kira seperti itu. Ya, dan yang terakhir tentu saja adalah debt, organisasinya bangkrut. Ya, mereka tidak bisa menghasilkan uang tunai yang mereka butuhkan, pengeluaran lebih banyak daripada masukan, dan habislah. Ya, ini yang disebut sebagai Pak Icak Adizes sebagai itu. Ya, nah, apakah benar-benar seperti itu? Tentu saja tidak. Ya begitu deh. Ya, apakah benar terjadi? Masa begitu aja sih? Nanti kita coba lihat ya. Nah, buat saya, enggak tahu kalau buat Anda ya, buat saya ini itu adalah ilmu yang kurang lebih gini. Nggak bisa terus kemudian kita tuh plotting dalam artian aku ada di mana, terus kemudian aku harus gimana persis seperti di buku. Nggak bisa. Tetapi paling enggak di dalam ilmu ini dikasih gambaran bahwa hidup itu ada cycle-nya loh. Kalau kita nggak pinter-pinter, nggak tahu persis kita di cycle mana, itu kita bisa masalah ya. Karena pada saat cycle tertentu, pada saat poin titik tertentu, itu dibutuhkan tindakan tertentu juga. Apakah bisa textbook? Nggak bisa. Ya. Jadi kalau bisa textbook ya enak sekali ya, tinggal beli buku yang mungkin harganya nggak seberapa atau fotokopi, selesai. Atau download aja di Google ada gitu kan. Tetapi ini bisa menjadi alat analisa, ada di mana. Ya, kenapa pada saat ada di mana? Saya cerita tadi sebuah perusahaan yang besar sekali dimiliki oleh grup perusahaan besar. Saya bilang, you are in the early bureaucracy nih. Ya, jadi bisa buat cerita ke dia kenapa? Ya orang-orang itu sudah mulai menjalankan, yang penting sudah ada di aturan. Apakah itu benar atau salah? Saya ada aturannya gitu. Apakah itu baik atau enggak? Ada aturannya. Ya, ini sudah sebenarnya sudah ke arah birokrasi, tapi mungkin saya lebih mengatakan sebagai ahli birokrasi. Terus yang penting dihemat. Ya, kenapa kita mesti menghasilkan profit? Nggak mau menghasilkan itu. Nah, gini-gini itu jadi kayak apa ya? Kayak sebagai alat
Kayak kalau mungkin di dalam dokter, ya saya bukan dokter, tapi kalau dokter itu tahu persis loh, ini spesialis bayi, spesialis anak, spesialis remaja, spesialis orang tua, dan kemudian kejadian di orang tua yang seperti ini harusnya seperti apa gitu kan. Ada yang masih dewasa tapi sudah penuaan dini gitu kan, ada yang, nah ini biasanya suka terjadi seperti itu. Apakah pasti bentuknya persis seperti ini? Enggak, tetapi yang namanya corporate life cycle-nya Pak Icak Aziz ini bisa menjadi guidance, ya, bisa menjadi guidance untuk kita melihat, oh iya, kita kurang lebih ada di mana. Nah, nanti di situ dia punya kayak apa namanya, kayak tanda-tandanya gitu. Apakah tanda-tanda itu ada di kita? Jadi seperti kayak checklist gitu ya. Nah, di checklist tadi harus ngapain gitu kan. Nah, mungkin cerita sedikit teman-teman semua. Ini teori yang lama banget, 30 tahun gitu kan. Kenapa teori ini dibawakan? Karena iseng aja. Kenapa iseng? Karena menurut saya baik untuk disampaikan kepada Anda semua untuk sekedar mengingatkan in what stage, in what cycle we are in gitu ya, di dalam titik yang mana yang kita itu berada ya. Nah, ini untuk apa namanya, untuk sekedar mengingatkan bahwa di dalam situasi pandemi di mana mungkin produksi segala macam lagi terganggu, pemasaran lagi terganggu gitu kan. Terus kemudian kita semakin akan mulai men-self diagnosis ya, bahwa saya ada di mana sih, sebetulnya situasi seperti apa. Karena saya dengar-dengar dalam situasi yang rada-rada seperti ini katanya petinggi-petinggi perusahaan mulai rajin membaca, rajin belajar. Nah, barangkali ini bisa menjadi salah satu yang perlu ini. Dan kalau butuh mitra untuk mendiskusikan dan membuat analisa, tentu saja dengan senang hati kami melakukan. Ya, saya cerita sedikit ya. Di courtship ini terakhir adalah, kalau dalam kasusnya life cycle adalah death. Ya, nah apa bisa dilakukan? Ya, sebetulnya kami dulu banyak menanganin yang awal-awal dulu ya di Maestro, banyak menanganin untuk mendirikan perusahaan. Misalnya dengan cara menggunakan franchise dan sebagainya. Tapi ribetnya setengah mati, asli ribet dengan pemilik. Ya, biasanya maka kita biasanya adalah menyelesaikan atau membantu perusahaan-perusahaan yang diinvasi. Ya, misalnya di dalam kasus-kasus kita udah diriin tapi kok kemajuannya cuma gitu-gitu doang gitu ya. Daripada mati muda, ya mati anak-anak, itu namanya infant mortality, maka kita bikin yang namanya, kalau tadi corporate life cycle, ini namanya adalah recycle ya. Jadi daripada kalau mau lurus naik ke atas gogo bisa, mau dirubah menjadi lebih daripada gogo bisa, sehingga cycle-nya menjadi lebih bagus misalnya. Bisa juga di dalam tahap gogonya ya. Jangan sampai tadi founder atau family trap. Ini masalah yang agak sedikit berat. Kenapa? Karena kita kan kadang-kadang hadir sebagai konsultan gitu kan. Ketemunya sama keluarga yang berkonflik. Ya, ini saya juga lagi dapat satu klien yang masalah yang kurang lebih seperti itu, yang nggak gampang, Terus kalau kita bicara soal adolescence, ya kita muncul bisa jadi di adolescent ini bisa unfulfilled entrepreneurs, bisa jadi premature aging atau penuaan dini, atau bisa juga prime, bisa juga kita bikin lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita bicara soal recycle di dalam setiap titik, itu berarti sebetulnya tidak diharapkan terus kemudian kita menyerah dan kemudian mengikuti gitu aja, stable, aristokrasi, terus kemudian dead gitu. Ya. Jadi artinya bisa di-cycle terus. Ya, bisa di-cycle terus. Ya. Nah, di dalam recycle tadi ya nggak ngikutin cycle yang umumnya, itu pasti yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Bisa perubahan apa? Perubahan organisasi. Bisa perubahan apa? Perubahan dari manusia-manusianya. Bisa perubahan apa? Perubahan daripada penggunaan teknologinya. Bisa perubahan apa? Bisa perubahan dari model bisnisnya. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang dimungkinkan. Bisanya dilakukan apa? Dilakukan dianalisa. Bahkan yang prime pun tidak akan terus kemudian menuju ke stable, tetapi bisa di-recycle menjadi lebih naik lagi sehingga arahnya tidak turun menjadi aristokrasi, early persuasi, dan sebagainya. Apakah yang stable bisa digerakkan? Ya, yang stable ini biasanya orang-orang suka sadar, aduh kok gue di sini-sini aja ya, kok di sini aja, jadi bisa digerakkan juga.
Nah, yang aristokrasi ini tidak terlalu mudah, tetapi biasanya terjadi, bisa. Semuanya bisa. Yang mungkin agak sedikit nggak bisa adalah kalau udah dead. Ya. Yang dead ini agak sedikit sulit, ya bukan agak sedikit sulit, ya pastinya sulit, orang sudah mati. Ya, itu yang terjadi teman-teman semua. Jadi begitu deh. Saya mesti mengucapkan terima kasih. Ya, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live episode ke-80 dengan judul Corporate Cycle. Ya, ini kita mundur dengan teori tahun 90 ya. Corporate Life Cycle daripada Pak Icak Adises. Ada satu hal yang penting adalah apa? Jangan melihat semuanya kebaruan. Ya, coba lihat wisdom daripada waktu ini, sehingga dengan demikian Anda bisa tambah pengetahuan dan bisa dipakai untuk menjadi alat analisa di perusahaan Anda ada di mana dan harus bagaimana. Sampai ketemu.